Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Tahiyatul Hidayah, mahasiswa Gizi Unwali Songo Semarang yang sedang melakukan praktik kerja gizi klinik. Di sini saya akan menyampaikan video edukasi mengenai gizi seimbang untuk lansia. Tubuh kita mengalami perubahan sesuai dengan masanya. Semakin bertambah usia, maka akan semakin berkurang juga fungsi tubuh di dalam diri kita. Terjadi berbagai perubahan baik maupun secara fisik atau persepsi yang dapat mempengaruhi kebutuhan gizi pada usia lanjut. Salah satu hal yang dapat menyebabkan perubahan kebutuhan gizi seseorang adalah keadaan fisiknya. Pada lansia, kebutuhan gizinya terkadang susah untuk digeneralisasikan. Meskipun secara umum, lansia akan mengalami penurunan kebutuhan gizi, tetapi karena penurunan massa tubuh dan kecepatan metabolisme basalnya berbeda-beda, maka kebutuhan gizinya juga akan berbeda pula. Pesan gizi seimbang untuk usia lanjut berdasarkan Pedoman Gizi Seimbang tahun 2014. 1. Banyak makan sayuran dan cukup buah-buahan. 2. Biasakan mengkonsumsi makanan sumber kalsium seperti ikan dan susu untuk kepadatan tulang. 3. Biasakan mengkonsumsi makanan berserat. 4. Batasi mengkonsumsi makanan yang mengandung tinggi natrium. 5. Minumlah air putih sesuai kebutuhan. Selanjutnya, pembagian zat gizi kepada lansia. Untuk karbohidrat, biasanya zat gizi lansia yang tidak boleh terlewatkan pastinya yaitu adalah karbohidrat. Karbohidrat di sini merupakan sumber energi utama bagi tubuh. Kebutuhan karbohidrat untuk lansia berkisar antara 46 sampai 65% dari total kebutuhan energi harian. Sumber karbohidrat di sini contohnya seperti nasi, roti, kentang, sagu, pasta, singkong, bihun, dan lain sebagainya. Untuk yang kedua, sumber protein. Karena protein sangat berperan penting bagi tubuh, yakni sebagai pertumbuhan dan perkembangan setiap sel dalam tubuh. Untuk lansia, kebutuhan protein sebesar 10-35% dari kebutuhan total energi. Contohnya dari sumber protein ini yaitu daging, telur, ikan, dan dari protein nabati bisa dari jenis kacang-kacangan seperti tempe, tahu, dan lain sebagainya. Untuk yang selanjutnya yaitu sumber lemak, karena lemak dapat membantu untuk menyediakan energi jangka panjang, memberikan rasa kenyang setelah makan, membentuk membran sel, dan mengangkut vitamin A, D, E, K ke seluruh tubuh. Asupan lemak di sini harus dibatasi sekitar 20-35% per hari dengan batasan asupan lemak yang jenuh setidaknya kurang dari 10%. Jika lemak harus dihindari adalah lemak jenuh, seperti contohnya pada lemak jenuh yaitu ada mentega, gaji, pada daging sapi, dan kulit ayam. Untuk sumber vitamin dan mineralnya, karena sumber vitamin merupakan fungsi vital dalam metabolisme tubuh yang tidak dapat dihasilkan oleh tubuh, sedangkan mineral sendiri merupakan unsur perlengkapan yang membantu dalam proses pertumbuhan dan membangun perkembangan di dalam tubuh. Contohnya dari sumber vitamin dan mineral yaitu terdapat pada sayur-sayuran dan buah, air, mineral, dan lain sebagainya. Lalu, bagaimana dengan kebutuhan air pada lansia? Jumlah cairan tubuh akan menurun seiring bertambahnya usia, sehingga lansia beresiko mengalami dehidrasi, apalagi jika dibarengi dengan kebiasaan minum air yang rutin dan banyak setiap harinya. Kebutuhan air tidak berubah sejak
Kebutuhan gizi lansia maupun energi memang sangat penting, tapi bukan hanya itu. Lansia sebaiknya juga melakukan anjuran sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebaiknya olah makanan dengan cara dikukus, direbus atau dipanggang, mengurangi makanan yang digoreng, sesuaikan tekstur makanan dengan kemampuan. Jika sulit menelan, sebaiknya sajikan makanan dalam bentuk lunak. Untuk menentukan jadwal makan yang teratur, contoh seperti sarapan di jam 6 pagi, selingan di jam 9 pagi, dan makan siang di jam 12, makan selingan jam 3 sore, makan malam jam 6 malam, dan selingan di jam 9 malam. Batasi makanan yang manis-manis atau mengandung